Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita kedatangan teman namanya Doni Priwardana. Mungkin teman-teman yang di Mozia udah sering banget lihat. Sudah bosen. Udah bosen lihat. Terus juga Om Doni ini boleh bilang sebenarnya founder dan juga admin dari forum Facebook untuk sepeda yang terbesar ya, misalnya Road Bike Indonesia. Nah, ini nih orangnya nih. Halo, yang tegas semuanya. banget buat jadi admin, tapi memang mesti begitu sih, saya setuju sih. Ya Om, mungkin boleh cerita sedikit mengenai Road Bike Indonesia, tuh jersinya udah dipakai. Iya, kebetulan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya cerita sedikit tentang Road Bike Indonesia. Mungkin sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu itu, sebelum pandemi itu saya melihat kan perkembangan Facebook road bike di Facebook tuh sudah sangat pesat waktu itu. Nah, kebetulan habis itu saya mencoba untuk masuk ke beberapa gitu. Yang paling besar itu Road Bike Indonesia yang sekarang ini. Cuman pada saat itu saya belum jadi admin di situ. Akhirnya terus kena ban. Kena ban ya? Kena ban. Kalau boleh tahu mulainya tuh tahun kira-kira 2,5 tahun 2018. Kalau forum yang baru iya sekitar 2019 akhir. Yang baru ya? Yang baru. Kalau yang lama 2016. 2016 udah lama sekali sebenarnya, waktu road bike masih belum ada lah. Iya. 2016 terus udah gitu berjalan waktu kena ban, terus dibuat lagi tahun 2019. 19 ya, 2019 ya, dengan format yang sama, dengan format admin yang sama, founder yang sama, yaitu Mas Eko dari Solo. Itu sebenarnya founder sebelumnya Mas Eko, yaitu dari Solo. Akhirnya terus dia, ya udahlah Mas, silakan dilanjutkan lah perjuangannya. Perjuangan sampai sekarang. Iya. Jadi kalau buat yang teman-teman yang belum tahu, di sini ya nanti kita lihat ya namanya ya. Karena banyak yang sekarang boleh bilang kayak niru-niru ya. Iya. Beda spasi dikit, beda kalau S dikit. Yang Road Bike Indonesia punyanya Om Aris itu, Om Aris dan kawan-kawan itu lama. Yang paling lama itu sebenarnya yang ada spasinya, tapi Road Bike Indonesia. Itu ada Mas Aris di situ, Mas Aris Suwisto, Suwito orang Bintaro. Aris Suwito, iya, Aris Suwito. Iya. Masih suka sama gue juga kan ya? Iya, masih. Suka gue ya. Iya. Ya, terus juga beliau Om Doni ini menjabat di ISI Indonesia, Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Sport Sepeda Indonesia sebagai di bagian road race ya. Road race itu. Boleh cerita nih Om, kegiatannya apa aja? Kegiatannya. Kalau di ISI sebenarnya gini lah, pada intinya kita tujuan kita adalah menjaring atlet-atlet, khususnya kan kita road race ya. Saya road race itu menjaring atlet-atlet yang atlet road bike untuk naik tingkat lah, selevel internasional gitu. Karena tujuan kita di ICF itu udah bukan yang tentang balapan tarkam gitu, enggak, tapi udah langsung ke dunia. Gitu. Kalau boleh bilang kayak pencari bakat juga. Iya, pencari bakat kayak bakat gitu. Ya tuh, makanya kalau yang mau dilirik mainnya di Mozia Loop. Terus ada lomba-lomba Jakarta ikut ya Om. Iya. Lalu satu lagi jabatan yang seru nih di Rojai Om. Jabatannya apa nih? Aduh, Rojai. Iya, Rojai. Rojai saya manajer ya. Nah, jadi Om Doni juga sebagai manajer di Rojai Cycling Team. Nah, banyak yang nanya nih Om, boleh nggak sih jelasin? Itu kan Rojai itu kan boleh bilang kayak tim Thailand, tapi kok Indonesia. Nah, jadi teman-teman banyak yang nanya nih, sebenarnya itu posisinya seperti apa gitu loh. Oke. Rojai jadi. Ya, Rojai sendiri itu memang dulu tim Thailand. Namun tim Tarkam Thailand ya. Oh, tim Tarkam. Iya, tim Tarkam Thailand belum ke UCI. Nah, karena regulasi di Thailand yang sangat sulit, sehingga dia harus mendaftarkan di negara lain. Kebetulan coachnya itu kenal deket sama salah satu rekan saya di sini, sehingga mereka bisa terregister di sini. Gitu. Namun ada beberapa term and condition seperti yang harusnya ada sebagian besar pembalapnya harus adalah warga negara Indonesia, seperti itu. Kalaupun sekarang belum, ya sebenarnya kita mencari gitu. Masih nyari tuh pembalap-pembalapnya. Cuman ya itu tadi kan kayak pemain bola, kalau sudah di main elite susah pindahnya. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya situ. Saat ini total Rojai itu ada berapa tim? Ada berapa orang? Saat ini itu sekitar 14. 14 ya? Iya, sekitar 14. Indonesia itu? Yang dari Indonesia itu yang terdaftar di UCI itu saya malah lupa, sekitar kalau nggak 7-8. 7 atau 8 iya, dari Indonesia. 7 Ya sebenarnya udah 50% juga. Sudah 50%. Kota 50%. Ya.
Nanti mau lihat profil Rojai, saya kita kasih lihat di sini. Oh iya, kalau Om Doni itu di Instagram itu bukan pakai nama Doni ya. Kalau nama Doni nggak ketemu kali. Burung Tweety ya. Burung Tweety. Kenapa sih pakainya burung Tweety gitu? Waduh, itu cerita lama. Iya. Cerita lama nggak mau dikasih tahu nih. Itu sebenarnya nickname saya dari dulu, dari zaman Kaskus. Kelihatan umurnya saya. Waduh. Dari zaman Kaskus, iya. Kaskus artinya Ya. kelahiran 80-an ya? 75 saya kelahiran. Masih awet muda loh. Terus juga saya lihat, kita kenal mungkin 2017 ya. Iya. Dulu 2017 saya juga tahu, sekarang udah jauh banget prima, fisiknya udah jauh banget. Dulu masih ada perut, sekarang waduh. Udah masih. Banget gitu loh. Iya. Masih. Terus kita nanya nih Om, gimana sih kan ini boleh bilang kan kegiatan sehari-harinya apa sih gitu loh. Ya. Jadi jangan-jangan ini kerjanya goes, hobinya cari duit. Nah, jadi sehari-hari tuh kerjain apa sih Om? Sehari-hari kalau pagi saya pasti sepedaan. Iya. Sejam setengah saya pasti sepedaan karena saya paling dekat di Mozialup ya. Saya di Mozialup pasti di sana gitu. Habis itu terus saya ada beberapa pekerjaan untuk memandu teman-teman lah. Gitu. Memandu teman-teman. Iya, memandu teman-teman ada di production house kecil-kecil. Production house. Boleh disebut nggak nih? Di Visual Rangers. Visual Rangers ya, nanti dilihat Visual Rangers ya. Iya, Kameramen saya langsung tahu. Oh tahu ini sih, artinya udah beken banget gitu loh. Nah mau tanya nih, pandangan Om sekarang dunia road bike ini gimana? Terus kedepannya itu mau seperti apa sih gitu? Kan boleh bilang di sini pasti ada sedikit-sedikit insight mungkin dari government tuh rencana mau dari pemerintah tuh mau arahnya kemana sih gitu. Untuk dari kita sendiri pemerintah sih tetap ya arahnya adalah mencari pembalap ya. Ya, jadi tadi insight-nya itu masih mencari pembalap-pembalap muda ya. Iya, bukan pembalap muda sebenarnya kan pembalap jadi. Cuman kan yang namanya di semua cabang olahraga pembibitan kan harus dari bawah. Betul. Gitu, harus dari bawah, harus dari anak muda. Itu harus benar-benar istilahnya dimasukkan ke jalan yang benar lah. Jalan yang benar, dididik ke jalan yang benar sehingga nanti pada saat kalau kita sebut golden age itu golden age-nya ketemu dia pas lagi di performa tertingginya mereka. Peak performanya mereka. Biasanya kalau peak performance itu kalau di sepeda tuh umur berapa sih, Om Don? Sebenarnya udah dari umur 25 gitu, 25, 30 gitu. 25, 30. Ya, Mungkin itu sudah juga ya. Iya. Puasa gitu. Kalau ada yang bisa juga habis U23 itu. 23 ke atas gitu dia sudah kayak Pogacar. Iya. Pogacar malah masih U23 dia tuh. Masih U23 dia dapat 2 tuh. Iya. Jersey-nya banyak banget dia sekali Tour de France Stage. Iya. Kalau misalnya teman-teman yang lihat nih, terus ada minat misalnya, saya kayaknya pengen nih berkarir di sepeda gitu. Jalur yang paling baik atau yang disarankan tuh gimana sih Om? Nah, jadi gini, kami dari ICF, Indonesia Cycling Federation, bahasa Indonesianya PBIC, itu adalah kalau pengen jadi pembalap kita harus minta CV. CV-nya CV menang. Oh, Menang balapan. Iya, menang balapan. Kita itu adalah yang paling utama. Selain itu ada watt per kilo atau ada powernya berapa, VO2 max berapa dan sebagainya kayak gitu. Dan balik-baliknya adalah ujungnya kenapa saya di depan tadi bilang ke track yang benar itu adalah ya dari kalau sudah ada misalnya kita masuk di balapan youth, pra-youth dan lain sebagainya itu sebisa mungkin nyari bapak asuh. Karena kan ya tahu sendiri kan part sepeda juga nggak murah gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang iya langkah pertama itu adalah cari bapak asuh dulu ya. Latihan dulu, habis itu ya ambil latihan, cari bapak asuh. Sambil bersamaan dengan latihan cari bapak asuh. Setelah oke, mungkin bapak asuhnya bisa merekomendasikan ya bersama-sama sama pembalapnya gitu ya. Pembalapnya atau bapak asuhnya lah mencoba mencalonkan dirinya ya ke
masuk ke klub Iya, biasanya. masuk ke Biasanya kalau mereka sudah menang terus otomatis yang akan lihat dilirik gitu kok. ya. Ya, pasti akan oh iya lu ikut gua deh kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Nah, habis dari situ biasanya akan dikasih program nih sama pelatihnya. Kan banyak nih masing-masing klub ada pelatihnya. Diikutin aja semua, nggak ada yang salah kok. Semua benar, semua oke lah. Jalurnya gitu. masih banyak sebenarnya. Jalurnya masih banyak kayak gitu. Iya. Jadi ya kadang ada oh yang sini ini yang sini ya udahlah tinggal diikutin aja. Nanti pada saat race kan bisa ketahuan nanti gitu. Kalau ngintip-ngintip sekarang nih, kira-kira kita aman untuk berapa tahun ke depan sih generasi yang sekarang nih? Wah sekarang malah justru harusnya lebih banyak ya. Lebih banyak. Karena gini loh, sekarang kok peminat sepeda kan udah nggak karu-karuan banyaknya. Road bike gitu. Kemarin saya aja yang terakhir kemana yang Banyuwangi itu yang ikut udah banyak banget. Iya, banyak. Riot udah banyak sekali dan itu harus dijaga bener-bener semangatnya gitu kan. Dan apalagi sekarang yang namanya event-event touring balap sepeda udah kayak event drag race zaman dulu lah kayak gitu. Nah, tuh makanya sponsor-sponsor yang mau tuh ya gaet-gaet apa misalnya mau cari customernya tuh dari lingkungan pesepeda ya. Iya. Mungkin bisa terjun kebanyakan saya lihat juga kebanyakan consumer goods banyak ya. Banyak. Yang ikut berpartisipasi ya. Iya banyak banget. Itu Dan bagus banget sih memang buat promosi segala macam ya. Dan yang paling penting itu adalah buat teman-teman selain berlatih juga harus belajar mempromosikan diri sendiri. Betul, itu yang penting. Itu yang paling penting karena biasanya kan Bapak Asuh biasanya kan ada timbal balik lah walaupun tidak harus kayak gitu. Nah, dia istilahnya harus punya sosial media sendiri, harus bisa bikin reel sendiri seperti itu sehingga ini loh ada Bapak Asuh yang mensponsori saya ya sudah saya timbal baliknya adalah mempromosikan. Kesimpulannya adalah pembalap-pembalap ini harus pandai-pandai untuk mempromosikan dirinya ke permukaan ya. Iya. Dan juga membawa dirinya, attitude-nya ya, perilakunya ya. Betul. Jangan apa ya istilahnya di jalanan sombong, Iya. Benar. tetap rendah hati. Iya. Karena ada anggapan juga kalau biasanya nih, waduh, terutama pembalap road bike sekarang kan, karena kan sering sudah sangat terkenal gitu kan. Jadi mungkin ada yang sedikit ya kayak gitulah Wajar itu lah. ya, wajar gitu. Cuman itu yang harus dijaga karena Bapak Asuh juga akan melihat itu. Iya. Ya, betul. Ya, seru banget ya bicaraan kita kali ini. Abis ini kita mau fittingin Om Doni, sepedanya sepeda tracknya juga track Madon Project One Icon. Warnanya keren banget, nanti kita kasih lihat di video ini. Ya, kita lanjut ke bike fitting, nanti abis bike fitting mungkin kita ketemu lagi. Kita akan review lagi gimana sih bike fittingnya. Tapi yang jelas untuk saat ini thank you loh Om dunia Sama-sama. road bike ini udah dibantu ya jaga sebenarnya juga harapan kita juga ya mudah-mudahan olahraga sepeda ini jadi makin Amin, populer amin. ya Iya, dan juga iya. semakin bagus untuk pembibitan generasi muda ya. Oh iya. Oke, semuanya yuk Oke. sampai Terima kasih. berjumpa semua ya, balik lagi di Charlie Bike Channel, bye bye.